Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tersayang, selamat bertemu dengan saya. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan tentang satu tema yang sangat menarik. Tema ini berkaitan dengan bagaimana hubungan antara kita sebagai manusia dengan alam yang ada di sekitar kita. Tema ini menarik karena nyaris semua laporan dari para ilmuwan mengatakan bahwa dunia kita sekarang sedang berubah. Dunia kita kalau dibiarkan tidak ada perubahan, maka tidak akan lama lagi bumi kita ini tidak akan layak untuk kita jadikan sebagai hunian. Nyaris di semua tempat di bumi ini tidak ada satupun manusia, dimanapun dia hidup, dimanapun dia tinggal, yang dia tidak merasakan nestapa karena alam yang sedang marah. Nah, menurut saya ini adalah hal-hal yang membuat kita menjadi menarik bagi kita untuk mulai bertanya, sebetulnya bagaimana sih seharusnya hubungan antara kita sebagai manusia dengan alam di mana kita tinggal. Nah, adik-adik tersayang, saya ingin mengawali pembicaraan kita kali ini dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini keren, adik-adik, keren banget, keren. Ayat ini nanti akan saya hubungkan dengan setidak-tidaknya dengan IPA yang biasa kita pelajari, ya, yang pasti adik-adik ngerti. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi seperti ini. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iru yatiri bijanaha wala ta'iru yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ini keren menurut saya. Artinya seperti ini. Tidak ada satupun hewan yang merayap di atas bumi, dan juga tidak ada satupun burung yang terbang di angkasa kecuali mereka itu adalah umat seperti engkau juga. Nah, apa sih maksudnya ayat ini? Jadi begini. Jadi kita ini sebagai manusia dalam konteks hubungan dengan makhluk-makhluk lain sebetulnya adalah membentuk apa yang kita sebut sebagai ekosistem alam. Nah, kalau biasanya kita tahu kan ada ekosistem sebetulnya adalah eko itu alam, sistem itu sistem. Jadi adalah setiap alam itu memiliki satu sistemnya sendiri. Kalau ekosistem itu begini, ada satu ekosistem sungai, itu berarti segala hal yang ada di sungai itu saling terkait satu sama lain, membentuk keseimbangan. Nah, itu sebetulnya adalah sub-subsistem. Nah, alam ini, semua makhluk yang ada di alam ini itu sebetulnya adalah membentuk satu ekosistem semesta. Yang kalau ini dirusak, mata rantai ini rusak satu saja, maka alam sebetulnya adalah kehilangan keseimbangannya. Nah, ini hebatnya. Ayat Al-Quran ini sebetulnya sudah memberi satu isyarat yang luar biasa dan dibuktikan secara sains bahwa sebetulnya alam ini itu semuanya saling terkait, yang kalau itu sampai ada yang diputus, ada yang dirusak, maka dia akan hancur keseimbangannya. Kalau alam itu hancur keseimbangannya, maka malapetaka. Nah, itu penting menurut saya. Kalau kita berbicara tentang alam, itu kita selalu berbicara tentang manusia. Mengapa? Karena ini, alam tidak pernah menghancurkan dirinya sendiri. Ingat, laut tidak pernah menghancurkan laut, daratan tidak pernah menghancurkan daratan. Sebuas apapun binatang, dia tidak akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang menghancurkan alam selalu adalah manusia. Sebagaimana halnya yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rum, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Siapa yang melakukan itu? Bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Siapa yang melakukan? Daratan melakukan kerusakan pada dirinya? Enggak. Lautan melakukan kerusakan pada dirinya? Enggak. Yang melakukan kerusakan adalah manusia. Dan siapa yang kemudian akan merasakan itu? Yang merasakan adalah manusia, kecuali manusia mengubah cara hidupnya dalam memperlakukan alam semesta. Saya kira itu
yang bisa kita bicarakan. Untuk sesi yang pertama ini kita akan melanjutkan ke sesi yang sangat menarik lagi di berikutnya. Baik adik-adik tersayang, kita jumpa kembali. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa begitulah seharusnya hubungan antara manusia dengan alam. Bahwa manusia itu adalah menjadi bagian dari ekosistem semesta. Nah sekarang pertanyaannya adalah, boleh nggak manusia memanfaatkan alam? Kan katanya manusia menjadi bagian dari ekosistem semesta. Boleh nggak manusia memanfaatkan alam? Itu istimewanya manusia. Manusia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari semesta dan sekaligus memanfaatkan semesta, memanfaatkan alam. Itu hebatnya manusia. Nah, saya ingin menyitir satu ayat di dalam surah Al-Hud, di mana Allah berfirman seperti ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Al-ayah, yang artinya seperti ini. Dia, Allah, telah menciptakan kamu dari bumi. Jadi kita ini, asal kita saja, itu udah menunjukkan bahwa kita bagian dari bumi. Nah kemudian Allah menjadikan kita sebagai makhluk bumi yang tugasnya adalah untuk memakmurkannya. Nggak ada yang lain-lain yang diberi tugas itu kecuali kita. Nah, saya ingin menggarisbawahi seperti ini. Kalau kita diperbolehkan Allah untuk memanfaatkan alam, kita diperbolehkan, bahkan disuruh oleh Allah memanfaatkan semesta ini untuk apa? Untuk kemakmuran, bukan untuk memuasi kerakusan. Ada loh bedanya antara kemakmuran dengan kerakusan. Kalau kita manfaatkan alam untuk kemakmuran, itu berarti kita akan mempertimbangkan tentang keberlangsungan sumber daya. Kita tidak akan merusaknya. Kita akan manfaatkan alam tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat kita, sekedar melampiaskan nafsu kita terhadap alam. Tapi kita manfaatkan alam untuk kemakmuran. Untuk kemakmuran siapa? Kemakmuran bersama. Nggak hanya kemakmuran manusia, tapi juga kemakmuran alam. Nanti saya tunjukkan apa yang disebut dengan kemakmuran alam. Itu adalah ketika alam mendapatkan hak-haknya. Tapi kalau kita manfaatkan alam itu dalam rangka untuk memuasi kerakusan kita, maka sebetulnya kata yang tepat di situ bukan manfaatkan, tapi merusaknya. Karena kalau orang siapapun itu yang manfaatkan alam, tapi sebetulnya untuk memuasi kerakusannya, pasti dia tidak akan mempertimbangkan tentang keberlanjutan sumber daya itu. Sehingga apapun sumber daya itu, sekalipun sumber daya itu pada awalnya adalah sumber daya yang bisa diperbarui, karena kerakusan kita, sumber daya itu menjadi sumber daya yang tak bisa diperbarui lagi. Nah, saya ingin menutup pertemuan kita ini dengan satu hadis yang, ini hadis ini keren abis, keren. Saya ingin lafalkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Hakim. Saya lafalkan seperti ini ya. Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighairi haqqin illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha. Ini keren. Qila ya Rasulullah. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqqaha? Qala yadbahuha fayakuluha wala yaqta'u ra'saha wa yarmi biha. Jadi ini diriwayatkan suatu saat Nabi bersabda begini, tidak ada satupun manusia yang membunuh burung pipit. Kecil kan burung pipit? Burung pipit apaan sih? Burung pipit kecil. Tapi membunuh itu bi ghairi haqqin, tidak dengan hak.
kecuali Allah akan memintai pertanggungjawaban mengapa manusia itu sampai membunuh burung sekecil itu. Heran kan? Sahabat pada heran. Ya Rasulullah, apa sih haknya burung pipit itu? Dia punya hak nggak sih? Rasulullah menjawab, haknya burung pipit itu saya kasih tahu adalah engkau menyembelihnya untuk kau makan, bukan kau potong kepalanya dan kemudian kamu membuangnya. Ini adalah perbedaan bagaimana kita memanfaatkan alam, dan yang kedua adalah merusaknya. Memanfaatkan alam adalah memanfaatkan untuk kebutuhan kita, kemakmuran kita, dan memperhatikan hak alam, sementara yang kedua adalah merusaknya. Saya kira seperti itu aja. Saya akhiri, semoga kita bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.